Timnas Gurun Pasir auto ketar-ketir. Beckham Putra optimistis Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Para pecumbiang di round 4 harusnya mulai cemas sebab keyakinan Garuda sudah setinggi langit. Apa yang membuat sang gelandang begitu yakin kita akan menggilas semua penantang? Tonton pernyataan frontal ini sekarang. Seni menghina lawan. Umpan backheel berkelas, Mark Klok bersinar jelang perkuat Timnas Indonesia. Lihat dan menangislah para defender mediocre. Klok bahkan tidak perlu melihat untuk mempermalukan kalian dengan teknik sombong ini. Buktikan sendiri mengapa dia adalah master yang membuat lawan iri hingga ke ubun-ubun. Teja Paku Alam beri peringatan keras. Pernyataan Teja Paku Alam potensi dipanggil Patrick Kluivert. Jika Patrick Kluivert benar-benar memanggil, maka gawang kita akan menjadi benteng paling arogan di jajaran negara Asia. Tonton selengkapnya dan biarkan para penyerang lawan gemetar di depan layar. Hanya tim mediocre yang tanding. Persib El Sosmed mendunia. Bobotoh asal Eropa away ke Thailand untuk saksikan laga lawan Bangkok. Seberapa penting Bangkok United sampai bobotoh Eropa rela datang? Jelas hanya untuk menyaksikan bagaimana Persib melibas tim-tim pinggiran Asia. Rasakan getaran dukungan brutal ini dan saksikan betapa remehnya lawan di mata supporter sejati. Persib lelah dengan kualitas dan mental ecek-ecek. Manajemen ambil keputusan berani cari winger asing top Liga Jepang, Welton dari Gamba Osaka, yang market value-nya sedikit di atas Tom Haye. Welton dipanggil dengan gaji selangit karena Persib sudah muak dengan pemain yang tidak jelas nasib cederanya. Ini adalah langkah frontal yang diinginkan Bobotoh agar manajemen membuang pemain lama dan membuktikan bahwa hanya yang terbaik dan termahal yang pantas masuk skema dan taktik counter attack Boyan Hodak. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Si anak hilang Persib, Eliano Reinders, banjir pujian bobotoh usai bawa Maung Bandung bungkam Bangkok United di ajang Asia. Eliano Reinders benar-benar menjelma menjadi pujaan baru di mata bobotoh, supporter setia Persib Bandung. Penampilan gemilangnya saat laga tandang melawan Bangkok United di kompetisi AFC Champions League 2 pada 1 Oktober 2025 sukses mengunci kemenangan krusial 2-0 bagi Maung Bandung, sekaligus memanen banjir pujian di berbagai platform media sosial. Fokus utama bobotoh tertuju pada etos kerja luar biasa gelandang serba bisa ini. Reinders yang baru bergabung dengan Persib di akhir Agustus 2025 menunjukkan adaptasi kilat dan fisik prima. Di dunia maya, tagar dan unggahan tentangnya didominasi kekaguman atas staminanya. Pemain yang juga merupakan punggawa Timnas Indonesia ini disebut selalu ada di semua sisi lapangan, menjelajahi area dari pertahanan hingga serangan, tanpa terlihat kehabisan napas. Bermain penuh selama 90 menit lebih, energi Reinders tak pernah surut. Ia aktif membantu pertahanan saat diserang dan dengan cepat bertransformasi menjadi motor serangan saat tim menguasai bola. Statistik pertandingan menunjukkan ia terlibat dalam banyak duel, baik udara maupun darat, dan memiliki rating yang tinggi. Fleksibilitasnya yang memungkinkannya bermain sebagai right winger, gelandang serang, bahkan left back seperti di beberapa laga sebelumnya menjadi aset tak ternilai. Kemenangan atas Bangkok United ini krusial bagi Persib di grup G ACL 2. Tak heran jika bobotoh langsung melayangkan sanjungan setinggi langit, menyebut Reinders sebagai pemain yang all out dan layak menjadi pemimpin di lapangan. Penampilan meyakinkan ini juga menjadi modal positif bagi Eliano yang langsung bertolak ke Jeddah, Arab Saudi
untuk bergabung dengan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, di mana ia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Bobotoh berharap performa kuda pacu Rangers ini terus berlanjut, baik untuk klub maupun timnas. Spekulasi bursa transfer, Persib Bandung melirik winger top J-League, Welton dari Gamba Osaka. Kondisi Persib Bandung di tengah padatnya jadwal kompetisi, baik di Super League maupun AFC Champions League 2, terus menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas skuad asing. Setelah isu kebugaran dan cedera yang menimpa beberapa pilar impor, termasuk Rosenberg, Kwande, dan Silva, manajemen Maung Bandung dispekulasikan sedang mempertimbangkan langkah berani di bursa transfer berikutnya. Fokus utama spekulasi ini mengarah pada posisi winger kiri, sektor yang sangat krusial dalam skema Boyan Hodak, yang mengandalkan kecepatan dan transisi serangan. Kabar burung yang beredar di kalangan pengamat transfer Asia Tenggara menyebutkan bahwa Persib mulai mengarahkan radarnya ke J-League 1 di Jepang, sebuah liga yang dikenal dengan kualitas pemain asing Amerika Latin yang tinggi namun memiliki nilai pasar yang masih terjangkau dibandingkan pemain di Eropa. Nama yang paling santer disebut sebagai target potensial adalah Welton Felipe Paragua de Melo, winger kiri andalan dari klub kuat J-League 1 Gamba Osaka. Welton yang kini berusia 28 tahun, telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap paling lincah dan efektif di Liga Jepang. Dengan nilai pasar yang diperkirakan berada di kisaran 2 juta euro, sekitar 34,7 miliar rupiah, ia memang memiliki valuasi yang sedikit di atas Tom Haye, tetapi jauh di bawah standar harga pemain sayap Eropa yang kontraknya habis. Hal ini mendapatkannya dalam kategori buy low high impact yang sangat menarik. Spekulasi ini muncul bukan tanpa alasan. Persib Bandung dikenal memiliki sumber daya finansial yang kuat. Jika kabar ini benar, keputusan manajemen mencari winger asing top J-League seperti Welton akan didorong oleh beberapa faktor. Perbaikan kualitas asing. Meski Persib memiliki depth di lini serang, ketersediaan pemain asing yang sepenuhnya fit dan konsisten di setiap laga Eropa dan domestik menjadi tantangan. Welton menawarkan kecepatan, skill dribbling, dan etos kerja yang cocok dengan filosofi Hodak. Iming-iming gaji tinggi. Untuk meyakinkan pemain asing yang sudah mapan di J-League untuk pindah ke Liga 1 Indonesia, Persib harus menawarkan kontrak yang jauh lebih menarik dan gaji yang signifikan di atas rata-rata J-League. Spekulasi menyebutkan manajemen siap melakukan hal ini demi perbaikan komposisi pemain asing secara keseluruhan. Langkah strategis di Asia. Kualitas J-League yang sangat kompetitif membuat Welton terbiasa dengan intensitas tinggi yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di level Asia seperti ACL2. Penting untuk dicatat, rumor mengenai pendekatan Persib terhadap Welton ini masih berada di ranah spekulasi bursa transfer. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persib Bandung, Gamba Osaka maupun perwakilan Welton. Namun jika benar-benar terrealisasi, perekrutan winger dengan nilai pasar high-end dari liga sekelas J-League ini akan menjadi pernyataan besar dari Persib Bandung mengenai ambisi mereka untuk mendominasi kompetisi domestik dan melangkah jauh di kompetisi Asia. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya strategis untuk memastikan tim memiliki amunisi asing yang mumpuni dan bebas dari masalah kebugaran yang berlarut-larut demi mencapai target tinggi Persib di musim mendatang. Bobotoh internasional jadi sorotan. Dua sahabat dari London dan Skotlandia rela terbang jauh demi rasakan magis kemenangan Persib di Thailand. Sorak-sorai kemenangan Persib Bandung 2-0 atas Bangkok United di Stadion Pathum Thani, Thailand, pada laga AFC Champions League 2 tidak hanya diramaikan oleh ribuan bobotoh yang datang dari Indonesia. Di tengah lautan biru, dua wajah asing menjadi sorotan dan viral di media sosial. Freddie Gans dari London, Inggris, dan sahabatnya Sam McFarlane dari Skotlandia. Kedua pria asal Britania Raya ini menunjukkan dedikasi luar biasa dengan menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan Pangeran Biru di kancah Asia. Kehadiran Freddie dan Sam di Bangkok bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari ketertarikan mendalam mereka terhadap fanatisme dan kebersamaan yang ditujukan oleh bobotoh. Cerita ini bermula dari pengalaman Sam McFarlane saat berada di Indonesia pada awal tahun 2025. Sam mengaku terkesan dengan sambutan luar biasa dari supporter Persib setelah ia menonton salah satu pertandingan mereka di kompetisi domestik.
Awal tahun, ketika saya berada di Indonesia, saya pergi menonton beberapa pertandingan. Salah satunya Persib melawan Bali United Januari lalu. Setelah itu, saya diundang untuk datang ke Bandung. Mereka menyambut saya dengan luar biasa, kenang Sam. Pengalaman mendalam itu kemudian diceritakan Sam kepada Freddy, yang akhirnya ikut tertarik dan mengunjungi Bandung pada bulan Agustus. Freddy pun merasakan magis yang sama dari dukungan supporter Persib. Keduanya sepakat bahwa daya tarik klub asal Jawa Barat ini terletak pada kehangatan dan antusiasme supporternya yang sulit ditemukan di tempat lain. Maka ketika Persib berpandang ke Bangkok untuk menghadapi Bangkok United, Freddy dan Sam sepakat untuk kembali merasakan euforia tersebut. Kemenangan 2-0 Persib yang salah satunya lahir dari asis brilian Mark Klok membuat perjalanan panjang mereka menjadi semakin bermakna. Pertandingannya sangat bagus, atmosfernya luar biasa. Saya datang dari Skotlandia memang untuk merasakan itu dan senang sekali bisa melihat Persib menang serta membawa pulang 3 poin, ungkap Sam dengan gembira. Kisah dua bobotoh internasional ini menunjukkan bahwa gairah sepak bola Indonesia, khususnya dukungan fanatik dari bobotoh, telah menembus batas geografis dan menarik perhatian global. Freddy bahkan menyampaikan pesan kepada siapapun yang berada di Asia. Jika mereka berada di Indonesia atau di Asia, mereka harus datang ke Bandung dan merasakan suasana menonton Persib bermain. Kehadiran Freddy dan Sam di Thailand menjadi simbol nyata dari loyalitas supporter yang telah mendunia. Gelandang muda andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menunjukkan semangat membara dan optimisme yang tinggi jelang perjuangan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan keyakinan dari pemain yang baru saja mencicipi debutnya di tim senior ini menjadi sorotan utama di berbagai platform berita dan media sosial, memberikan energi positif bagi seluruh penggemar skuad Garuda. Dalam sesi wawancara terbaru, Beckham dengan tegas menyatakan harapannya untuk mengukir sejarah bagi sepak bola Indonesia. Bismillah, kami akan mendapatkan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau Jepang bisa, ada harapan buat kami juga. Ini adalah momen yang saya tunggu. Semoga 2026 menjadi tahun kami, ujar Beckham penuh keyakinan. Keyakinan ini muncul di tengah tantangan yang sangat berat. Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert berada di grup B pada ronde keempat dan harus bersaing dengan dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Pertandingan krusial ini akan digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 8 dan 11 Oktober 2025. Hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up harus melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Pengorbanan di tengah jadwal super padat. Optimisme Beckham tidak lantas menutupi tantangan yang harus ia hadapi secara personal. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan satu dari 4 pilar Persib yang langsung terbang ke Jeddah usai menyelesaikan laga tandang ACL II melawan Bangkok United. Jadwal padat di klub dan timnas membuat dirinya nyaris tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Saya harus jaga kondisi, jadwal perjalanan cukup padat. Waktu sama istri dan keluarga juga tidak banyak, aku Beckham. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pengorbanan ini adalah bagian dari tanggung jawab besar sebagai representasi negara. Ia menempatkan tugas membela timnas di atas segalanya, dengan fokus utama adalah menembus putaran final Piala Dunia. Beckham yang kini dipercaya mengenakan nomor punggung 7 juga menyadari ketatnya persaingan di lini tengah timnas Indonesia. Namun, ia menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Persaingan sangat sulit, tapi yang terpenting mental dan setiap ada kesempatan manfaatkan, katanya. Menunjukkan kesiapan mentalnya menghadapi persaingan dari pemain-pemain berkualitas baik domestik maupun naturalisasi. Semangat dan ambisi yang disuarakan oleh Beckham Putra ini menjadi cerminan dari seluruh skuad timnas Indonesia yang bertekad membawa merah putih mengukir sejarah yang telah lama dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tekad abadi sang penjaga gawang, Teja Paku Alam, dan jawabannya untuk merah putih. Judul berita Teja Paku Alam menjawab keinginan membela timnas Indonesia bukanlah sekadar headline biasa, melainkan cerminan dari sebuah impian yang terwujud dan dedikasi seorang profesional. Bagi penjaga gawang andalan Persib Bandung ini, panggilan untuk mengenakan seragam merah putih bukan hanya sebuah tugas, melainkan puncak dari cita-cita yang ia perjuangkan sejak awal karir. Fakta-fakta di dunia maya menunjukkan bahwa hasrat Teja untuk membela timnas adalah keinginan abadi yang telah ia suarakan sejak lama, bahkan jauh sebelum ia menjadi kiper utama di klub sebesar Persib.
Berita-berita dari tahun 2016 hingga 2021 secara konsisten menyoroti antusiasmenya setiap kali namanya masuk dalam daftar panggil. Saat namanya mulai rutin dipanggil, terutama untuk level senior dan kualifikasi penting seperti Piala Dunia 2022, tanggapannya selalu sama, kesiapan dan kebanggaan. Ia tak pernah memandang remeh kesempatan tersebut. Membela timnas adalah keinginan setiap pemain. Saya tentunya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini. Demikian pernyataannya yang sering dikutip media. Namun, jalan Teja menuju skuad Garuda tidaklah mulus. Seringkali ia dipanggil karena kondisi mendesak, seperti menggantikan kiper lain yang cedera atau harus bersaing ketat dengan kiper-kiper berkualitas lain seperti Andritani Ardiasa dan Angga Saputra. Teja sendiri mengakui beratnya persaingan tersebut. Persaingan itu di latihan, kami berikan yang terbaik untuk negara. Keinginan semua pemain jelas ingin menjadi yang utama di tim. Yang penting berusaha dulu, ujar Teja, menunjukkan sikap sportif dan ambisius. Puncaknya setelah sukses membawa Persib meraih berbagai prestasi dan menjadi salah satu kiper dengan penyelamatan terbanyak di Liga 1. Banyak pihak yang menilai Teja layak menjadi pilihan utama di timnas. Meskipun peran dan kesempatannya di bawah pelatih-pelatih timnas bisa berubah-ubah, semangatnya untuk menjawab panggilan negara tidak pernah pudar. Kisah Teja Paku Alam ini menjadi representasi dari totalitas seorang atlet yang memandang panggilan timnas sebagai harga mati. Dalam situasi apapun, baik sebagai kiper utama, pelapis, atau bahkan pengganti yang cedera, Teja selalu menjamin bahwa ia akan memberikan yang terbaik. Menjadikan kesempatan membela Indonesia sebagai prioritas tertinggi di karirnya. Hal ini membuktikan bahwa bagi Teja, membela merah putih adalah sebuah mandat kehormatan, bukan sekadar pilihan karir.